Untuk memahami lebih dalam, mari kita menelaah akar-akar sejarah dan filsafat mengenai surga. Sejak zaman kuno, manusia telah berusaha menggambarkan kehidupan setelah kematian. Orang Mesir kuno membayangkan Aru, taman abadi di mana jiwa yang baik hidup selamanya. Bangsa Yunani kuno mengenal Elysium, tempat para pahlawan dan jiwa suci beristirahat dalam kebahagiaan abadi. Dalam tradisi Hindu, surga dikenal dengan istilah swarga, tempat sementara sebelum jiwa bereinkarnasi kembali ke dunia. Setiap budaya memiliki imajinasi yang berbeda, tetapi satu benang merahnya adalah manusia selalu mendambakan tempat di mana penderitaan berakhir dan kebahagiaan abadi tercapai. Namun, para filsuf dan mistikus besar menantang kita untuk melihat surga bukan sebagai tempat fisik, melainkan sebagai keadaan batin. Dalam tradisi Sufi misalnya, surga adalah kedekatan dengan Allah, rasa cinta dan kehadirannya yang memenuhi hati. Begitu juga dalam mistisisme Kristen, surga digambarkan sebagai union with God, persatuan dengan Tuhan yang melampaui segala kenikmatan materi. Pandangan ini mengajarkan bahwa surga bukan tujuan luar, melainkan kondisi jiwa yang telah mencapai keutuhan dan cinta ilahi. Lantas, bagaimana dengan gambaran surga yang penuh kemewahan, makanan lezat, dan pakaian indah? Banyak ulama dan ahli tafsir menegaskan bahwa semua ini adalah simbol-simbol untuk memudahkan manusia memahami sesuatu yang sesungguhnya tak terbayangkan. Nabi Muhammad sendiri bersabda bahwa di surga terdapat hal-hal yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, dan tak pernah terlintas di hati manusia. Artinya, segala kenikmatan dunia hanyalah bayangan samar dari kenikmatan sejati yang ada di surga. Bahkan, dalam beberapa tradisi, dikatakan bahwa kenikmatan paling agung di surga adalah melihat wajah Tuhan, yaitu mengalami kehadiran Allah secara langsung, kenikmatan spiritual yang tak mungkin digambarkan dengan kata-kata. Lalu, mengapa ada begitu banyak orang yang terobsesi dengan gambaran surga yang materialistik? Jawabannya sederhana. Manusia seringkali memproyeksikan keinginan dan harapan duniawi ke dalam gambaran akhirat. Ketika manusia lapar, ia membayangkan surga penuh makanan. Ketika miskin, ia membayangkan surga berisi istana emas dan permata. Padahal, kebutuhan dan keinginan manusia di dunia tidak sama dengan kebutuhan jiwa di akhirat. Ketika seseorang telah mencapai surga, hasrat-hasrat rendah itu lenyap, digantikan oleh kebahagiaan yang bersumber dari cinta, kedamaian, dan kehadiran ilahi. Bahkan dalam banyak kisah mistik, para kekasih Tuhan justru tidak terlalu peduli dengan surga atau neraka. Mereka hanya ingin bersama Tuhan, apapun bentuknya. Bagi mereka, surga bukanlah hadiah, melainkan konsekuensi alami dari cinta yang tulus kepada Sang Pencipta. Mereka tidak beribadah karena ingin masuk surga atau takut neraka, tetapi karena cinta yang murni dan keinginan untuk selalu dekat dengan Tuhan. Pemahaman ini sangat jauh dari gambaran surga sebagai tempat bersenang-senang semata. Mungkin inilah yang dimaksud para mistikus ketika berkata, surga bukanlah tempat, melainkan keadaan batin. Surga adalah kedamaian yang dalam, kebahagiaan tanpa syarat, dan cinta yang tak berkesudahan. Ia tidak bisa dicapai hanya dengan amal lahiriah, melainkan melalui transformasi batin yang mendalam. Maka perjalanan ke surga sesungguhnya adalah perjalanan menuju keutuhan diri, pembersihan hati, dan penyatuan dengan sumber segala cinta. Bagaimana dengan mereka yang merasa tidak layak atau takut tidak akan pernah masuk surga? Disinilah peran rahmat Tuhan menjadi sangat penting. Tidak ada manusia yang sempurna. Setiap orang pernah berbuat salah, ragu, atau gagal. Namun ajaran agama selalu menekankan bahwa pintu rahmat Tuhan selalu terbuka, bahkan bagi mereka yang merasa paling hina. Surga bukanlah hadiah bagi yang sempurna, melainkan anugerah bagi mereka yang mau bertaubat, memperbaiki diri, dan berharap pada kasih sayang Tuhan. Pada akhirnya, membayangkan surga sebagai tempat penuh hiburan dan kenikmatan duniawi memang mudah dan menyenangkan. Tapi jika kita mau jujur, surga yang sejati jauh lebih mendalam dan menantang untuk dipahami. Surga adalah janji Tuhan, tetapi juga misteri yang menuntut kita untuk terus belajar, merenung, dan memperbaiki diri.
Ia bukan sekadar tempat pelarian dari penderitaan, melainkan puncak dari perjalanan spiritual manusia. Jadi, jika 6 kebenaran tentang surga ini membuat Anda terkejut atau bahkan kecewa, itu adalah hal yang wajar. Menerima bahwa surga bukan seperti yang kita bayangkan, menuntut keberanian untuk merubah cara pandang, meninggalkan ego, dan membuka hati pada rahasia ilahi. Surga bukan tentang apa yang kita dapatkan, tapi tentang siapa kita menjadi. Ia adalah rumah bagi jiwa yang telah menemukan kedamaian, cinta, dan kebersihan hati. Dan mungkin, justru inilah makna surga yang sesungguhnya. Tempat di mana segala keinginan duniawi lenyap, digantikan oleh kebahagiaan abadi dalam pelukan cinta Tuhan. Surga. Kata ini telah menjadi pusat harapan, mimpi, dan ketakutan manusia selama ribuan tahun. Banyak orang membayangkan surga sebagai tempat abadi yang penuh kedamaian, kebahagiaan, dan kebebasan dari segala penderitaan. Namun, apakah gambaran ini benar-benar akurat? Apakah surga memang seperti yang dibayangkan kebanyakan orang? Dalam perjalanan kali ini, kita akan mengupas 6 kebenaran tentang surga yang mungkin tidak sesuai dengan harapan banyak orang. Bahkan bisa saja mengejutkan atau membuat sebagian orang merasa tidak nyaman. Pertama, penting untuk disadari bahwa gambaran surga yang kita miliki seringkali terbentuk dari tradisi, dongeng, dan interpretasi budaya, bukan hanya dari kitab suci atau ajaran asli agama. Banyak dari kita tumbuh besar dengan imaji surga sebagai taman indah dengan sungai susu dan madu, pohon-pohon rindang, atau istana-istana dari emas dan permata. Namun kenyataannya, deskripsi tentang surga dalam kitab-kitab suci, baik dalam Islam, Kristen, maupun agama-agama lain, sangat simbolis dan seringkali penuh makna kiasan. Surga digambarkan sebagai tempat yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, dan tak pernah terlintas di hati manusia. Dengan kata lain, pengalaman surga melampaui segala imajinasi manusia. Artinya, semua gambaran fisik yang kita miliki tentang surga, betapapun indahnya, kemungkinan besar tidak akan sebanding dengan realitas sebenarnya. Ini adalah kebenaran pertama yang seringkali sulit diterima. Surga mungkin sama sekali tidak seperti yang kita bayangkan. Kedua, banyak orang percaya bahwa surga adalah tempat untuk bersantai tanpa batas, menikmati segala keinginan, dan terbebas dari tanggung jawab. Padahal, banyak ulama dan pemikir spiritual menjelaskan bahwa surga sesungguhnya bukan hanya soal kenikmatan lahiriah, tetapi lebih kepada pemenuhan batin yang mendalam. Kenikmatan di surga digambarkan bukan sekadar pesta pora tanpa akhir, melainkan penemuan makna terdalam dari kebahagiaan dan kedamaian. Surga adalah keadaan di mana jiwa merasa benar-benar utuh, terhubung dengan Sang Pencipta, dan bebas dari segala bentuk kegelisahan. Jadi, jika Anda membayangkan surga hanya sebagai tempat bersenang-senang tanpa batas, Anda mungkin akan kecewa. Kebenaran kedua yang sering diabaikan adalah, surga merupakan kondisi spiritual yang mendalam, bukan sekadar pesta kenikmatan fisik. Selanjutnya, mari kita bahas kebenaran ketiga. Banyak orang beranggapan bahwa masuk surga adalah hak eksklusif sekelompok orang tertentu. Biasanya mereka yang merasa paling benar dalam beragama. Namun, hampir semua tradisi spiritual besar menekankan bahwa rahmat dan kasih sayang Tuhan melampaui pemahaman manusia. Dalam Islam misalnya, Nabi Muhammad bersabda bahwa tidak seorang pun masuk surga karena amalnya, melainkan karena rahmat Allah. Artinya, masuk surga bukan soal tiket yang diperoleh karena ibadah yang sempurna atau karena merasa lebih baik dari orang lain. Surga bukanlah klub elit untuk kelompok tertentu. Ada dimensi rahmat ilahi yang begitu luas, meliputi siapa saja yang dikehendakinya. Inilah kebenaran ketiga yang bisa membuat banyak orang tidak nyaman, bahwa pintu surga tidak sesempit yang dibayangkan, dan penilaian akhir sepenuhnya wewenang Tuhan. Kebenaran keempat tentang surga yang sering tidak disadari adalah bahwa surga bukan sekadar hadiah, melainkan hasil dari proses penyucian diri. Dalam banyak ajaran agama, surga identik dengan keharmonisan, kedamaian, dan kebersihan hati. Maka, masuk ke dalam surga bukan berarti membawa serta segala ego, dendam, dan ambisi duniawi. Ada proses transformasi jiwa yang harus dilalui,
baik selama hidup di dunia maupun setelah kematian. Dalam banyak tafsir, digambarkan adanya proses pensucian di alam barzakh atau fase kehidupan setelah kematian, di mana jiwa dibersihkan dari segala noda sebelum benar-benar layak memasuki surga. Ini berarti surga bukan sekadar tempat berpindah setelah mati, tetapi merupakan tujuan luhur yang hanya bisa dicapai oleh jiwa yang telah benar-benar siap. Konsep ini bisa terasa berat karena artinya tidak semua orang otomatis siap untuk masuk surga, bahkan jika sudah beriman dan beramal saleh. Kelima, ada anggapan populer bahwa di surga, setiap orang akan mendapatkan apapun yang diinginkan dan semua keinginan terpuaskan tanpa batas. Namun, para pemikir spiritual mengingatkan bahwa keinginan manusia di dunia seringkali bersifat dangkal dan egois. Di surga, keinginan dan hasrat manusia akan mengalami transformasi. Jiwa yang telah mencapai surga tidak lagi memiliki keinginan duniawi yang rendah, seperti iri hati, keserakahan, atau dendam. Sebaliknya, keinginan akan bergeser menjadi sesuatu yang lebih luhur, mendambakan kedekatan dengan Tuhan, merasakan cinta dan kasih sayang tanpa batas, serta menikmati harmoni abadi. Jadi, jika Anda membayangkan bahwa semua fantasi duniawi bisa diwujudkan di surga, mungkin Anda harus siap kecewa. Surga bukan tempat untuk memuaskan ego, melainkan ruang di mana ego telah ditransformasikan menjadi cinta dan kedamaian sejati. Dan inilah kebenaran keenam, yang mungkin paling sulit diterima. Surga bukanlah tujuan akhir, melainkan awal dari perjalanan baru yang abadi. Banyak naskah spiritual menggambarkan kehidupan di surga sebagai keadaan dinamis, bukan statis. Artinya, di surga jiwa manusia terus berkembang, belajar, dan mengalami kedekatan yang semakin dalam dengan Tuhan. Surga bukanlah akhir dari segalanya, melainkan permulaan petualangan spiritual yang tak berujung. Dalam beberapa tafsir, surga digambarkan sebagai tingkat-tingkat atau derajat-derajat, di mana manusia bisa terus naik dan berkembang, semakin mengenal hakikat cinta dan pengetahuan ilahi tanpa henti. Jadi jangan membayangkan surga sebagai tempat pensiun di mana segalanya selesai. Surga adalah awal dari pengalaman baru yang tak terbatas, di mana pertumbuhan dan penemuan tidak pernah berakhir. Menyadari keenam kebenaran ini, kita mungkin merasa terganggu, bahkan tidak nyaman. Sebab banyak dari kita tumbuh dengan gambaran surga yang indah, statis, dan penuh kenikmatan duniawi, tanpa menyadari bahwa pengalaman surga jauh melampaui segala pemahaman manusia. Tetapi justru disinilah letak keindahan dan kemisteriusan surga. Surga bukan sesuatu yang bisa kita definisikan dengan kata-kata terbatas atau dipetakan dengan logika duniawi. Surga adalah janji yang bersifat transenden, melampaui waktu, ruang, dan pengalaman manusia.